Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kita masih melanjut pembahasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Masih dalam syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam rukun yang pertama, yaitu tentang mengenal zat Allah Ta'ala. Poin yang kedua, karena poin yang pertama tentang Allah itu wujud, dan terakhir menjelaskan tentang masalah dalil-dalil masalah yang hudus, bahwa tidak mungkin sesuatu yang hudus itu tidak berkesudahan dengan dalilnya. Al-aslu tsani, sedangkan asal yang kedua sekarang al-ilmu, meyakini atau keyakinan bi annal bariya, bahwasanya Allah yang maha mencipta, Ta'ala yang maha luhur, qadimun itu qadim, terdahulu, tanpa awal. Karena qadim itu dalam istilah tauhid, ilmu akidah itu sesuatu yang tanpa awal. Walaupun secara ahli bahasa qadim itu artinya kuno. Ini sudah ada sejak lama walaupun ada awalnya, itu qadim. Rumah ini qadim, berarti rumah ini sudah. Itu secara lughatan. Tapi secara istilahan, terutama istilah ahli tauhid, qadim itu sesuatu yang la awwal lahu, yang tidak ada awalnya. Jadi meyakini, jadi pokok kedua daripada pengetahuan kita tentang zat Allah. Pokok pertama adalah bahwa itu Allah itu wujud, dan wujudnya tidak seperti wujudnya makhluk yang butuh untuk perlu kepada pencipta. Nah, pokok yang kedua bahwasanya dari wujudnya, dari ma'rifat mengenal zat Allah adalah keyakinan bahwa al-bari, Allah yang maha pencipta itu qadim, terdahulu, tidak ada awal, lam yazal, ya, senantiasa ada atau terus menerus. Azaliyun, Allah itu azali, laisa li wujudi awal, tidak ada bagi wujudnya itu awal. Azali itu sama dengan qadim atau miriplah dengan qadim. Bal huwa awwalu kulli syai'. Jadi Allah itu azali, tidak ada awal bagi wujudnya Allah. Maka pertanyaan kapan Allah itu pertanyaan yang salah. Karena yang Allah yang menciptakan kapan, bagaimana dia disifati dengan kapan? Tidak usah dipikir. Sutris. Bal huwa awwalu kulli syai'. Bahkan Allah lah awal segala sesuatu. Wa qabla kulli mayyitin wa hayy, dan Allah itu ada sebelum segala yang mati dan segala yang hidup. Dia ada sebelum segala benda mati dan hidup, atau makhluk yang mati dan yang hidup. Ada sebelum segala sesuatu. Sebenarnya agak rumit perbedaan azali dengan qadim. Begini contohnya. Qadim itu, contoh qadim itu adalah keberadaan Allah, ya, tanpa ada sesuatu perhentian kapan dia tidak ada, itu qadim. Jadi ada tanpa awal. Sedangkan azali itu lebih kepada ketiadaan akhirnya. Seperti contoh yang sering dicontohkan oleh para ahli akidah, bahwa ketiadaan kita kan wujud setelah kita lahir. Adamuna, ketiadaan kita itu azali. Azali dihitung mulai dari titik kita ada, mundur kepada ketiadaan kita, azali, tidak ada awalnya. Itu pengertian azali. Tapi Allah maju itu qadim, dari awal yang tidak ada awal, itu qadim. Itu sekedar gambaran perbedaan azali sama qadim. Saya anggap samalah. Adamuna, ya, ketiadaan kita itu azali. Berakhir keazalian ketiadaan itu dengan wujudnya kita. Gak bisa dikatakan ketiadaan kita itu qadim dah.
Ketiadaan kita itu azali. Allah ya qadim ya azali. Dalam arti tidak ada awalnya. Jadi secara mundur maupun secara maju itu tidak ada awalnya. Ya. Saya tidak bisa diterjemahkan azali itu apa penerjemahannya. Bal huwa awal kusyai. Burhanu, buktinya bahwa Allah itu qadim. Anau law kana hadisan. Seandainya Allah itu hadis, baharu. Seandainya Allah itu baharu, ada awalnya. Walam yakun qadiman, dan dia tidak qadim, Allah itu tidak qadim. Seandainya begitu. Laftaqara huwa aidan ila muhdits, maka memerlukanlah siapa Allah itu juga kepada muhdits, kepada satu zat yang mengadakan dia. Seandainya dia hadis, Allah itu hadis. Karena kan cuma ada dua eksistensi, yaitu qadim dan hadis. Baharu ada awalnya dan qadim tanpa ada awal, dan hadis ada awalnya. Tidak ada tengah-tengah. Kalau tidak qadim ya hadis, kalau tidak hadis ya qadim. Dan secara kaidah logika, kalau satu dibuktikan salah, maka yang lawannya adalah benar. Ya kan begitu. Jadi seandainya Allah itu hadis dan tidak qadim, maka Allah pasti memerlukan kepada muhdits, memerlukan kepada yang mencipta dia. Waftaqara muhditsu ila muhdits, dan memerlukanlah yang mencipta dia kepada yang mencipta lagi. Wa tasalsala dzalika, dan berantailah hal itu, yakni si muhdits itu, ila ghairi nihayah, kepada sesuatu yang tanpa batas. Terus yang mengadakan perlu mengadakan lagi, yang mengadakan perlu mengadakan lagi, terus tasalsul. Wa ma tasalsala lam yatahassal, dan apa yang berantai itu tidak akan terjadi. Sesuatu yang berantai tidak akan terjadi. Karena kapan selesainya? Au yantahi ila muhditsin qadimin wal awal, atau kemungkinan kedua. Yantahi ila muhditsin qadimin wal awal. Si muhdits tadi berhenti kepada muhditsin qadim, si yang mengadakan tadi berhenti kepada satu zat yang mengadakan, yang mencipta, yang qadim, yang tanpa awal, yang dia adalah awal segala sesuatu. Wa dzalika huwal matlub, itulah yang dicari. Itulah yang kita cari. Ini kemungkinan cuma dua. Ya. Alladzi samaina sonial alam, itulah yang kita cari. Yang awal itu yang kita cari. Dia sumber segala sesuatu dan dia tidak dicipta. So kalau dia terus dicipta berarti ada keberantaian, dan itu enggak mustahil. Atau kemungkinan kedua, supaya tidak berantai, dia harus berhenti kepada satu zat yang dia adalah awal dari segala sesuatu dan dia tidak dicipta. Dan itulah yang kita samainau, yang kita namakan soni al-alam, sang kreator, sang pencipta alam, wa bari'ahu, sama ya, yang menciptakan alam, mengadakan alam, muhditsahu, yang mewujudkan alam, mubdi'ahu, yang memulakan alam ini. Ya. Wal aslu tsalits, dasar yang ketiga dari mengenal zat Allah Ta'ala. Wa al ilmu bi annahu ta'ala ma kauni azalian abadiyun laisa li wujudi akhir. Pengetahuan, meyakini atau keyakinan bahwa Allah Ta'ala bersama dengan kauni, keberadaan Allah itu azali, qadim tanpa awal tadi. Allah itu abadi, tidak ada bagi wujudnya Allah itu akhir. Tidak ada akhir, tidak ada penghabisan bagi wujudnya Allah Ta'ala. Ya, simpelnya, selain Allah itu qadim, Allah itu juga baqa. Allah juga kekal. Selain Allah itu qidam, tidak ada awalnya, Allah itu juga tidak ada akhirnya. Fahuwal awwal wal akhir wal zahir wal batin, maka dialah yang maha awal tanpa ada permulaan, wal akhiru dialah yang maha akhir tanpa ada penghabisan, wal zahiru dialah yang maha zahir, yang nampak segala tanda kekuasaannya, wal batin, dan dialah yang maha tersembunyi zatnya,
sehingga tidak bisa dilihat di dunia. Illa li'anna ma sabata qidamu istahala adamu. Itu kaidah yang terkenal dalam akidah. Li'anna ma sabata qidamu istahala adamu. Sebab apa-apa sesuatu yang subut, yang tetap kekidamannya, ketiadaan awalnya, maka istahala adamu, maka mustahil untuk tidak ketiadaannya. Segala sesuatu yang tetap bahwa dia tidak punya awal, maka mustahil dia tidak ada. Kenapa? Buktinya, apa buktinya? Wa burhanuhu annahu lawin ada malakana la yakhlu. Bukti bahwa li'anna masabata itu. Bukti bahwa masabata kidamu itu salah dong. Ya. Jadi bukti bahwa sesuatu yang tetap kekidamannya itu mustahil ketiadaannya. Buktinya adalah lawin adama. Seandainya dia tidak ada, seandainya ma itu tidak ada, lakana la yakhlu, pastilah tidak sepi dari dua kemungkinan. Imma an yan'adima binafsih, dia tidak ada dengan sendirinya, au bimu'dimin yudadduhu, atau dia tidak ada dengan mu'dim, dengan sesuatu yang mentiadakan dia, yang yudaddu, yang berlawanan dengan dia, yang melawan keberadaannya, melawan dia. Walau jaza'an yang adima syai'un yutasawwar dawamu binafsih, la jaza'an yujad syai'un yutasawwar adamu binafsih. Seandainya boleh ma tadi perkara sesuatu itu yang adim, seandainya boleh yang adim syai'un, seandainya boleh sesuatu itu tidak ada, atau seandainya boleh ketiadaan syai', sesuatu yang yutasawwar, yang tergambar dawamu langgengnya sesuatu itu binafsih, dengan dirinya sendiri, la jaza'an yujad, maka boleh didapati sesuatu yang yutasawwar, yang tergambar adamu ketiadaannya sesuatu itu syai' tadi binafsi, dengan dirinya syai', dengan dirinya sesuatu itu. Ya. Jadi seandainya boleh tidak ada, atau boleh bahwa sesuatu yang tergambar dalam akal, sesuatu yang yutasawwar, yang masuk di akal, tergambar dalam akal, dawamuhu binafsih, sesuatu yang tergambar kelanggengan sesuatu itu dengan dirinya sendiri, boleh dia tiba-tiba tidak ada, yang adim. Di sananya boleh itu terjadi, bahwa sesuatu yang langgeng keberadaannya itu tiba-tiba tidak ada dengan sendirinya. Pastilah boleh didapati adanya sesuatu yang tergambar bahwa dia tidak ada dengan dirinya sendiri, lalu tiba-tiba ada tanpa yang mengadakan. Dan ini mustahil. Fakama yahtaju toroyanul wujud ila sabab. Maka sebagaimana memerlukan toroyanul wujud, datangnya sifat wujud kepada sabab, kepada satu sebab yang mewujudkan. Fakadha yahtaju, maka demikianlah memerlukan toroyanul adam, datangnya sifat ketiadaan ila sabab, kepada sesuatu sabab. Ya. Jadi mustahil, jadi kemungkinan kalau dikatakan Allah itu bisa tidak ada, tidak bersifat baqo, seandainya dikatakan Allah tidak bersifat baqo, berarti Allah itu musnah, maka ada dua kemungkinan. Tidak ada dengan sendirinya, atau tidak ada karena ditiadakan. Sedangkan tidak ada dengan sendirinya, itu mustahil, karena sesuatu yang sudah ada terus, bagaimana bisa tiba-tiba dia tidak ada dengan sendirinya. Gitu. Nah, berarti tinggal kemungkinan kedua, berarti ditiadakan oleh yang lain. Wa batilun, dan batil pula an yan adima bimu'dim, dia tidak ada dengan sesuatu yang meniadakan dia, yudadu, yang melawan dia. Itu juga batil. Kenapa? Li'anna dzalikal mu'dim law kana qadiman, karena sesungguhnya itu mu'dim, zat yang meniadakan dia, seandainya dia yang meniadakan itu juga qadim, seperti Allah, lama tusawwiral wujud ma'ahu, pasti tidaklah tusawwir, tidaklah tergambar al wujud, keberadaan bersama dia. Jadi pasti tidak tergambar wujudnya Allah bersama dengan wujudnya yang qadim itu tadi.
Ya. Paham ya? Jadi pasti kalau seandainya yang mu'dim, saya ulang, seandainya yang meniadakan Allah itu qadim juga seperti Allah, maka mustahil keberadaan Allah bersama dengan si mu'dim tadi. Karena tidak mungkin, bagaimana dia dikatakan meniadakan kok ada bersama. Kan mustahil. Dikatakan mu'dim kok ada bersama kan mustahil. Kalau qadim juga. Paham ya? Waqad dhahara bil aslaini sabiqaini wujuduhu wa qidamuh, dan sungguh telah nampak dengan dua pokok yang telah lalu, telah mendahului, yaitu pokok yang pertama dan pokok yang kedua, wujudnya Allah dan qidamnya Allah. Fa kaifa kana wujuduhu fil qidam wa ma hu didduh, maka bagaimana ada apa keberadaan Allah taala dalam kekidaman, sedangkan bersama dia ada didduh, ada lawannya. Bagaimana bisa dikatakan qadim? Ya kan? Kalau memang ada lawannya yang mu'dim, yang meniadakan dia, tak mungkin. Wa in kana diddul mu'dim hadisan. Jadi kalau si yang meniadakan Allah itu qadim juga, itu mustahil. Bagaimana dikatakan Allah itu ada bersama mu'dimnya, bersama yang meniadakan dia? Namanya meniadakan berarti kan tiada. Bagaimana dikatakan Allah ada bersama? Kalau sama qadimnya dengan Allah, nah, berarti kalau tidak mungkin sama qadimnya, berarti dia hadis. Lebih tidak mungkin lagi. Wa in kana diddul mu'dim hadisan. Kalau lawannya Allah itu tadi yang mu'dim, yang meniadakan itu adalah hadis, baru ada awalnya. Karena muhalan, maka adalah si mu'dim itu muhal, mustahil. Idz laisal haditsu bimudadatil qadim, sebab tidak ada al hadis, sesuatu yang baru itu dalam perlawanannya dengan yang qadim, hatta yaqta wujudahu, sehingga yaqta wujudahu, sehingga si hadis itu memutus keberadaan si qadim, bi aula, itu tidaklah lebih utama daripada qadim fi mudadati dalam perlawanannya si qadim tadi kepada yang hadis, hatta yarfa wujudahu, sehingga menolak si qadim itu akan wujudnya si hadis. Ya kan? Saya ulang lagi. Ini rodok ngunyahnya agak. Jadi kalau yang lawannya yang qadim, ya, lawannya Allah itu kan tadi kemungkinan lawannya itu kan kemungkinan kan kalau Allah itu tidak baqo berarti fana. Ya kan? Allah itu tidak ada, seandainya begitu. Maksudnya Allah seandainya begitu berarti dia tidak ada dengan sendirinya atau ditiadakan kan gitu. Kalau tiada dengan sendirinya mustahil. Karena bagaimana sesuatu yang terus ada dengan sendirinya tiba-tiba tidak ada dengan sendirinya. Maka kemungkinan yang kedua yaitu bahwa dia ditiadakan. Terus kalau memang dia ditiadakan, yang meniadakan itu siapa? Apakah qadim juga, apakah hadis? Kalau yang meniadakan itu qadim, sama dengan qadimnya Allah, maka itu juga mustahil. Karena bagaimana dia disebut meniadakan sedangkan dia qadim bersama Allah? Mungkin namanya meniadakan kan harusnya tidak ada salah satunya. Kalau dikatakan yang meniadakan Allah itu hadis, baru juga ada awalnya. Lah bagaimana yang hadis meniadakan yang qadim? Sebab tidaklah yang hadis itu dalam perlawanannya si hadis tadi kepada qadim, sehingga si hadis tadi bisa yakto, bisa memutus wujudnya qadim, itu tidak lebih utama daripada, ya, tidak lebih hebat, tidak lebih utama daripada perlawanannya si qadim kepada yang hadis, sehingga yang qadim tadi mencegah keberadaan yang hadis. Harusnya kan Allah yang qadim yang mencegah keberadaan yang hadis. Masa hadis mencegah keberadaan yang qadim? Balidaf'u ahwanu minal qat'i, bahkan menolak itu lebih ringan daripada kotok, daripada memutus. Wal qadim aula minal hadis, sedangkan yang qadim itu lebih utama daripada yang hadis, yang baru. Ya. Paham ya? Al-aslu rabi', dasar yang keempat dari ma'rifatu wujudillah, ma'rifatu zatillah, pengetahuan zat Allah Ta'ala, tentang zat Allah. Al-aslu rabi', al-ilmu bi annahu ta'ala laisa bi jawhar yatahayyaz,
Asal keempat bahwa meyakini bahwa Allah Ta'ala bukan jauhar yang yatahayyazu mengambil tempat. Bukan jauhar yang mengambil tempat. Bukan jauhar atau unsur yang mengambil tempat. Bal ya ta'ala wa yataqaddas. Bahkan Allah itu ya ta'ala, maha luhur dan maha suci an munasabatil hayyiz, daripada bersesuaian dengan tempat atau dengan sesuatu yang bertempat. Jadi pokok keempat, pokok pertama tentang mengetahui zat Allah adalah bahwa Allah itu wujud, Allah itu ada. Dan adanya tidak seperti adanya makhluk yang butuh yang mengadakan. Pokok kedua bahwa Allah yang ada itu idam. Allah yang ada itu adanya tanpa awal. Pokok yang ketiga, Allah yang tanpa awal itu juga tanpa akhir. Bako. Seperti yang dibuktikan tadi dengan burhannya, buktinya. Nah, pokok yang keempat, Allah yang ada dan kidam dan bako itu, Allah itu tidak bertempat. Adanya, wujudnya itu tidak bertempat. Bahkan maha suci Allah daripada kesesuaian dia dengan satu tempat pun. Burhanuhu, buktinya bahwa Allah itu bayanahu ta'ala laisa bijauhar yatahayyaz, buktinya apa? Annakula jauharin mutahayyizin, bahwasanya segala unsur yang bertempat, segala jauhar yang bertempat itu muktasun bihayyizih, maka dia terkhususkan dengan tempatnya. Sesuatu yang bertempat, dia kan terkhususkan dengan tempatnya. HP ini bertempat di meja, dia terkhususkan dengan tempatnya, ya kan? Wala yaklu, dan tidak sepi si jauhar mutahayyiz tadi, min an yakuna sakinan, daripada ada siapa jauhar mutahayyiz tadi, sakinan fihi, menetap pada tempatnya, au mutaharikan anhu, atau berpindah dari tempatnya, ya kan? Segala sesuatu yang bertempat, ya kan, itu pasti terkhususkan pada tempatnya itu, terkhususkan pada satu tempat tertentu, dan tidak sepi daripada dia netap pada tempatnya yang dia terkhususkan di situ, atau dia pindah dari tempatnya. Cuma dua kemungkinan kan gitu. Fala yaklu anil harakah sukun, maka dengan demikian tidak sepi berarti segala mutahayyiz itu daripada gerak dan diam kan gitu. Ya, tidak lepas daripada gerak dan diam. Dan memang cuma ada dua keadaan. Kalau tidak gerak berarti diam, kalau tidak diam berarti bergerak. Tidak ada yang tengah-tengah. Wahuma hadisani, sedangkan dua-duanya gerak dan diam itu hadis, itu baharu, ada awalnya. Sebab sebelum bergerak dia pasti diam, sebelum diam pasti bergerak. Wa ma la yaqlu anil hawadits fa huwa hadits, dan sesuatu yang tidak sepi dari sifat yang hadis, maka dia itu juga hadis. Padahal Allah sudah kita buktikan bahwa Allah itu qadim. Urutannya ya. Jadi segala sesuatu yang bergerak, tidak mungkin Allah itu bertempat. Kenapa? Karena segala sesuatu yang bertempat itu pasti terkhususkan dengan tempatnya. Dan dia tidak sepi dari dua kemungkinan. Dia menetap pada tempatnya atau bergerak dari tempatnya. Maka tidak lepas dia dari dua keadaan, bergerak atau diam. Dan dua-dua keadaan itu gerak atau diam sama-sama hudus, sama-sama baharu, hadis. Ya. Dan sesuatu yang dilekati dengan sifat yang baru, maka itu baru juga. Sedangkan kita sudah buktikan bahwa Allah itu qadim. Bagaimana dilekati dengan sifat yang baru, yaitu bertempat. Ya. Fa in sammahu musammin jawharan walam yurid bil mutahayyiz, apabila sammahu menamakan akan Allah Ta'ala siapa musammin, siapa yang memberi nama jawharan, bahwa Allah itu jauhar, lam yurid bil mutahayyiz, tidak bermaksud siapa musammin, siapa orang yang memberi nama bihi dengan jauhar itu, dengan nama jauhar itu, bahwa Allah itu mutahayyiz, Allah itu bertempat, karena mukhtian min haitsul lafzu, maka adalah si musammin tadi, seorang yang memberi nama itu mukhtian, salah dari sisi lafaz, la min haitsul makna, bukan dari sisi makna. Ya. Jadi kalau si orang yang menamakan bahwa Allah itu jauhar, bahwa Allah itu jauhar, terus makanya dikatakan kan Allah itu bukan jauhar, bukan arat. Sebagaimana sudah pernah singgung. Allah itu bukan jauhar, bukan arat.
Ya, jauhar itu seperti itu, tembok coklat, maka tembok itu jauhar, coklat itu ard. Ya, meja coklat atau meja tiang yang hitam, ini caga ini hitam. Caga itu jauhar, hitam itu ard. Allah itu bukan jauhar, bukan ard. Ya kan? Sebab jauhar, bagaimana Allah dikatakan jauhar? Sebab kalau dia dikatakan jauhar, harus ada ard yang melekat padanya. Sedangkan ard itu baharu. Maka tidak bisa Allah dikatakan jauhar. Dan Allah juga bukan ard, sebab kalau dia ard, dia harus melekat pada sesuatu jauhar. Sedangkan Allah itu qiyamu binafsih. Maka dia bukan jauhar, dia bukan ard. Kalau ada fa'in sama musamin, maka di sini dikatakan kalau ada orang yang menamakan Allah itu jauhar, tapi dia tidak bermaksud bahwa Allah itu bertempat, berarti dia keliru dari segi lafaz. Sebab yang namanya jauhar itu pasti mutahayyiz, yang namanya jauhar itu pasti bertempat. Menurut istilah para filosof. Kalau dia katakan, oh saya cuma menamakan Allah itu jauhar, tapi saya tidak bermaksud dia itu bertempat, berarti ini salah lafaz. Bukan salah makna. Maknanya benar, dia ingin mengatakan Allah itu satu esensi, suatu zat yang tidak bertempat. Tapi dia keliru dengan menamai bahwa Allah itu jauhar, karena setiap jauhar pasti bertempat. Menurut istilah para filosof sendiri. Jadi nabrak sendiri kalau dikatakan setiap jauhar itu bertempat, terus dia mengatakan Allah itu jauhar tapi tidak bertempat, berarti kan kontradiktif pertanyaannya. Ya? Kenapa? Arsy itu bukan singgasana. Ya artinya singgasana, tapi arsy itu tidak bisa diartikan harfiah. Arsy itu dijelaskan oleh Ibnu Abbas, itu arsy itu makhluknya Allah Ta'ala. Yang besar, matan dari durru, dari yakut, hamro, dari matan macam-macam. Alhasil permisalan arsy dengan kursi itu seperti kata Ibnu Abbas, seperti uang koin dirham itu dilempar kepada padang pasir yang luas. Padang pasir yang luas itu arsy, koin itu kursi. Padahal kursi sendiri, di ayat kursi sendiri, wasi'a kursiyuhus, kursi itu luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi. Itu dibandingkan arsy itu seperti uang koin. Dan Sayyidina Ali juga mengatakan, innallaha khalaqal arsya izharon li qudratihi wa laysa mahallan li dzatihi. Dan Allah Ta'ala menciptakan arsy itu untuk menampakkan kudratnya, bukan sebagai tempat bagi zatnya. La arsy wala yang lainnya. Kan ini sudah menafikan tempat. Sama sekali tidak bertempat. Sebab sesuatu yang bertempat, mau di arsy, mau di mana, istinya semua yang bertempat, itu pasti tidak lepas dari bergerak dan diam. Mau kita katakan Allah bergerak? Mau kita katakan Allah diam gitu? Dan dua-duanya bergerak dan diam itu hadis. Berarti kita sama dengan mengatakan Allah itu hadis. Padahal kita katakan sudah kita buktikan bahwa Allah itu qadim. Mau apapun tempatnya, mau arsy, mau apa saja. Makanya di sini kan dibahas tempatnya, bukan arsy-nya dan sebagainya. Itu kan hadis sifat. Sebagaimana ada ayat sifat seperti was-samaa'a banainaha bi'aidin, dan langit yang kami bangun dengan tangan. Apakah Allah punya tangan? Ya kan? Imam Ghazali punya risalah sendiri itu namanya Iljamul Awam an Ilmil Kalam, itu tentang penafsiran. Di antara pembahasannya itu tentang penafsiran ayat sifat. Atau hadis sifat, ada ayat sifat, ada hadis yang menceritakan tentang sifat. Ini sifat Allah yang tidak mungkin bisa ditakwilkan begitu saja. Kita terima, maka sudah pasti bahwa ulama menyikapi itu ada dua sikap. Mazhab salaf itu lebih selamat, yaitu tidak menakwil. Ya sudah Allah turun. Rasul bilang begitu, ya sudah kita imani. Gimana turunnya? Kita serahkan. Apa makna turun? Kita serahkan Allah wa Rasulullah alam. Allah bilang di Quran bi'aidin, dengan tangan, ya bi'aidin, kita terima ayat itu. Kita beriman bahwa itu ayat dari Allah. Apa maknanya? Kita serahkan kepada Allah. Bukan seperti konsep orang yang mengaku
mengikuti mazhab salaf sekarang yang mengiyakan konsep tangan itu. Allah juga bertangan, tapi walaupun dia berkelit bahwa tangannya tidak seperti tangan kita. Siapa yang ngajari gitu? Salaf tidak mengiyakan itu. Mengiyakan dalam arti membenarkan bahwa wasama bani bi'aidin itu ayat. Maknanya kita tidak tahu Allah. Dia tidak mengiyakan kemudian Allah konsep tangannya tidak. Siapa yang pernah berkata itu? Tangannya tidak. Kan gitu perkataan mereka sekarang. Ngakunya mazhab salaf. Kalau mengikuti salaf ya taslim sepenuhnya. Tidak mengatakan bi'aidin itu berarti tangan, berarti Allah. Tangan walaupun berkelit dengan tangannya tidak seperti tangannya makhluk. Nah, mazhab kedua, mazhab kholaf. Mazhab ulama yang mutaakhirin seperti dari generasi setelah tabi'in itu ke bawah, masuk Imam Ghazali, mereka mentakwil bahwa yang dimaksud turun itu adalah utusan khusus atau malaikat, atau maksudnya turun itu kinayah, kiasan daripada apa? Berarti presiden turun ke daerah, apa turun betulan? Turun itu kan dari atas ke bawah. Masa presidennya terjun payung? Kan bukan itu maksudnya kata turun di situ. Ya, sama kurang lebih seperti itu. Turun itu maksudnya memberi perhatian ke sana dengan ilmunya, dengan rahmatnya yang khusus. Di sepertiga malam akhir Allah menurunkan rahmatnya yang khusus bagi orang-orang yang bangun di situ, perhatiannya. Itu maksudnya. Itu hadis sifat dan ayat sifat. Ada ayat sifat, ada hadis sifat. Dan yang kelima, Allah itu al-ilmu bi anna ta'ala laisa bi jismin mu'allafin min jauhar. Meyakini bahwa Allah Ta'ala bukanlah jisim yang tersusun dari beberapa jauhar. Sedangkan yang keenam itu Allah Ta'ala bukan arat yang qaim bi jismin, yang melekat pada satu jisim, atau halin fi mahal, atau menitis pada satu tempat, atau bertempat pada satu tempat. Jadi 4, 5, 6 itu satu rangkaian. Yang 4 itu Allah itu bukan jauhar, yang mana sifat jauhar itu bertempat, dan itu hadis. Yang mustahil Allah bersifat dengan sifat-sifat yang hadis. Sehingga Allah bukanlah jauhar yang bertempat. Tapi Allah itu juga bukan jisim. Jisim itu menurut istilah para filosof adalah kumpulan jauhar, itu jisim. Seperti air itu H2O, itu jisim, berkumpul dari jauhar-jauhar berupa hidrogen dan oksigen. Allah itu bukan jisim yang tersusun dari jauhar-jauhar. Oh, jauhar saja Allah bukan, apalagi jisim. Dan itu yang kelima. Yang keenam, Allah bukan arat. Tadi yang sudah saya singgung. Bukan, Allah itu bukan arat. Yang mana arat itu harus menempel pada satu jauhar. Kalau Allah arat, berarti Allah perlu menempel pada sesuatu, menitis pada sesuatu. Padahal dia qiyamuhu binafsi. Masuk ya? Arat itu sifat, semacam sifat. Ya nggak bisa diartikan, kurang lebih itu nggak bisa, arti pleknya itu nggak ada. Makanya saya terjemahkan ya arat itu arat, jawhar itu jawhar. Ada istilah filsafatnya. Filsafatnya form dan accident. Form itu jauhar, bentuk, accident itu arat. Dan itu terambil dari dualisme daripada dunia ide di teori filsafatnya Plato. Makanya ini bahasa-bahasa filsafat yang ujungnya itu sudah ada semenjak zaman Plato itu. Bahwa dunia ini terdiri dari dua, ada form, ada jauhar, ada arat.
Ya. Ya itu tadi, tembok hijau, tembok putih, tembok coklat. Putih, hijau, coklat itu arat, tembok itu jauhar. Ya sudah dipahami begitu. Kalau diterjemahkan malah kadang kabur nanti. So nanti sifat itu ada sendiri. Sudah masuk ya? Belum? Kalau saya mau bahas yang kelima ke enam ini takut sudah masuk. Kok tengah-tengah bahas masuk repot. Saya jelas no panjang. Jadi yang kelima tuh jisim tuh bukan, Allah tuh bukan jisim yang termu'alaf, yang tersusun min jauharin, min jawahiro, daripada jawar-jawar. Ya. Bismillah. Wa tabatul kaunu idil jismu ibaratun anil mu'talaf minal jawahir, sebab jisim itu adalah satu istilah untuk mu'talaf, sesuatu yang tersusun dari beberapa jawahar, itu disebut jisim. Ya kan? Jadi air itu jisim karena tersusun dari unsur hidrogen dan oksigen, dari jauhar hidrogen dan jauhar oksigen. Kalau dalam istilah kimia, yaitu unsur zat. Ya. Jisim itu senyawa. Ya, senyawa. Wa idza batala kaunu jawaran makhsusan bihaizin. Dan apabila batal, sia-sia atau batil kaunu keberadaan Allah itu sebagai jawhar yang terkhusus dengan tempat, batala kaunu jisman, maka batal keberadaan Allah sebagai jisim. Ya kan? Jauhar saja tidak, apalagi jisim. Lianna kula jismin mukhtasum bi'aizin, sebab semua jisim itu terkhususkan dengan tempat. Wa murakkabun min jawhar wa jawhar, min jawharin wa jawharin. Dan setiap jisim itu murakkab, tersusun dari satu jawhar dan jawhar yang lain. Minimal tersusun dari dua jawhar baru dikatakan jisim. Ya. Wa yastahilu quluhu anil iftiraq wal istima'. Dan mustahillah quluhu, kosongnya jisim dari iftiraq dan ijtima', dari berpisah dan berkumpul, ya kan? Namanya tersusun kan mustahil terpisah dari, kosong dari kata-kata berpisah atau berkumpul. Ya. Seperti CO2 dan oksigen. Ya kan? Karbon dioksida yang tersusun dari oksigen dengan karbon. Itu kan ada waktunya kita hirup dia oksigen bercampur di dalam dengan hasil pembakaran berupa karbon dikeluarkan berupa CO2 yang sudah berkumpul. Ya kan, yang namanya jisim itu kan tidak bisa dari yang namanya kumpul atau masuk ya. Ya Allah alam, setengah-tengah sih. Jadi ulang lagi lah.